Guys, ini rencananya kuliah terakhir ya tentang modified gravity. Jadi sesuai rencana kan kuliah terakhir itu harusnya wrap up ya. Jadi ini saya tunjukin apa yang udah kita bahas. Yang kuning itu semua yang udah kita bahas. Yang enggak saya kuningin berarti belum dibahas. Nah, yang pink itu rencananya akan saya pindahin ke perturbatif Kigi ya. Jadi nanti Pak Ardian yang cover ya Pak, yang nomor 10 sama 11. Nah, jadi kan coba saya bahas cepat aja ya. Review udah, motivasi udah juga, PPN udah ya, PPN udah, Scalar Tensor Foundation itu udah semua, branch Diki udah, FR FR udah. Nah, yang belum cuman cosmological background itu lebih kayak fenomenologi. Jadi saya lewat metrik Affin udah, metrik Affin GR udah juga, teleparalel udah. um, yang screening. Nah, screening itu saya nggak bahas karena kayaknya lebih ke kasus khusus dari scalar tensor. Dia lebih main ke apa namanya? Kan di scalar tensor tuh ada suku suku potensialnya ya. Nah, dia lebih main ke potensial. Nah, 10 11 itu kan lebih ke massive gravity. Nanti itu bisa dibahas di graviton ya, Pak. Graviton bisa. Nah, terus yang nomor 11 itu kan dia lebih banyak ngebahas tentang brain world. Itu bisa saya masukin ke pas kita ngebahas string nanti. Nah, lalu untuk mon sama versi relativistiknya itu karena monnya itu lebih ke modified Newtonian dynamics, jadi saya lewat juga. Dia lebih ke fenomenologi, dan nanti kalau saya rencananya ngasih kuliahnya itu tentang gimana cara kita memfitting si galactic rotation curve. Jadi saya lewat juga. Horndeski udah saya bahas. Galileon itu Horndeski tapi mirip, tapi ada efek screeningnya. Jadi nggak saya bahas juga. Kasus gravitational wave. Sekarang saya bahas cepat, kan kita udah bahas dispersion sama speed ya di K-Essence. Oke. Nah, 16 itu lebih ke kosmologi, jadi saya lewat juga. 17 ini hari ini saya bahas sedikit. Oke, jadi lanjut. Nah, yang udah kita pelajari ya, dari yang kuning yang udah saya tandain, yang udah kita pelajari itu bisa kita bagi dua. Jadi dua grup besar di modified gravity ya. Ada satu scalar tensor sama pure gravity. Yang scalar tensor itu ide utamanya itu adalah memodified gravity dengan cara nambahin satu derajat kebebasan via scalar field V, yang V itu. Nah, contohnya yang udah kita bahas itu branch Dickey, FR, sama Horndeski. Horndeski-nya itu kita bahas khususnya K-Essence. Nah, terus yang kedua, large group kedua itu pure gravity, di mana kita cuman memodifikasi gravity aja tanpa menambahkan derajat kebebasan. Menambahkan sebenarnya via metrik Affin, tapi kita sebenarnya bisa dianggap menambahkan derajat kebebasan juga sih. Gimana ya ngomongnya? Ya kalau scalar tensor kan itu kita menambahkan field dari luar masuk ke dalam actionnya. Sedangkan kalau pure gravity itu kan connection itu udah bagian dari teorinya itu sendiri. Jadi ya kalian ngerti lah ya maksudnya gimana. Contoh teorinya yang udah kita bahas itu kan yang pertama Lovelock ya. Lovelock itu inget nggak? Lovelock itu yang mirip EGB tapi yang pakai suku apa namanya? Ya benar. Generalized Kronecker Delta. Nah, EGB termasuk di Lovelock. Terus yang kemarin terakhir kita bahas itu metric affine gravity. Itu termasuk teleparalel sama simetrik teleparalel sama FR. FR itu dia termasuk dua grup ya, karena kan kita udah buktiin
FR itu pas kita jelasin pertama, dia start dari pure gravity, tapi setelah kita tambahin auxiliary field, kita bisa tunjukin kalau dia itu ekivalen dengan teori scalar tensor. Ya. Nah, saya bahas cepet ya tiap grup besar. Dari scalar tensor group dulu. Intinya pas kita belajar scalar tensor group, itu kan actionnya ada dua field ya di actionnya. Ada metrik G sama scalar field V. Nah, intinya di scalar tensor group itu kita bisa tulis actionnya dalam dua frame. Yang pertama itu frame Jordan sama frame Einstein. Nah, yang pertama kan saya review lagi di Jordan frame itu Lagrangiannya selalu punya suku di mana Ricci scalarnya terkopol sama scalar fieldnya. Ini ya, selalu ada suku ini di dalam Lagrangiannya. Nah, karena ya benar, ada suku ini. Lalu selanjutnya di Jordan frame itu untuk scalar tensor teori, bagian suku materinya itu selalu minimally coupled. Jadi suku dari materinya itu dia hanya dipengaruhi oleh metrik, turunan pertama metrik, dan field dari materi itu sendiri. Nih, yang apa namanya? V. Nah, karena Lagrangiannya itu terkopol, bentuknya seperti ini, dan materinya minimally coupled, di Jordan frame itu masa partikelnya selalu fix. Jadi kalau misalnya kita punya black hole, punya test mass, itu dia selalu fix. Yang berubah-ubah itu adalah unitnya, si Planck mass-nya. Ya. Nah, ini juga penggaris yang kita gunakan untuk mengukur dan jam yang kita gunakan buat mengukur delta T itu juga akan konstan panjangnya. Dan free fall itu dia akan mengikuti geodesic di Jordan frame untuk scalar tensor. Nah, kalau misalnya kita lakukan transformasi ke Einstein frame, maka kan kita udah kita turunin juga ya suku yang ini itu bisa kita decouple. Jadi R-nya sendiri dan kita punya suku scalar field-nya sendiri juga. Nah, sebagai bayaran kita mendecouple ini jadi seperti ini. Sebagai bayarannya, jadi materi yang awalnya minimally coupled di Einstein frame dia jadi nggak minimally coupled karena di suku materinya itu ada suku scalar field. Ya. Nah, oleh karena itu, karena bentuk Lagrangiannya itu seperti ini, maka masa partikel di Einstein frame itu berubah-ubah, bisa berubah-ubah karena kita memfix si unitnya, si Planck mass. Ya, dan karena itu juga si free fall-nya nggak mengikuti geodesic, jadi seakan-akan kayak kita punya fifth force di Einstein frame. Nah, jadi dua frame ini dia dihubungkan oleh yang namanya conformal rescaling. Conformal rescaling itu kan cuma semacam kayak perubahan variabel aja ya. Yang awalnya variabelnya ini, ingat nggak kan kita ubah jadi ya kan yang awalnya variabelnya ini ya G sama I jadi G, ini juga jadi K ya kalau kalian ingat. Ini dari G ke G tilde itu kan dia pakai conformal ya, conformal transformation.
Ini ntar dia pakai kayak semacam Legendre like gitu. Ada semua di kuliah yang sebelumnya. Nah, terus kita pakai insight-nya Diki dari brand orang yang sama yang mempropose teori brand Diki. Jadi si conformal rescaling itu sebenarnya cuman kayak semacam transformasi dari perubahan unit. Di sini unit yang kita pakai kan plank mass ya. Jadi dari yang unitnya bisa berbeda-beda di tiap titik dan tiap waktu. Jadi kita fixin unitnya fix. Tapi sebagai gantinya yang berubah-ubah jadi si massa. Oke. Okay. Terus, nah tapi di dua frame ini untuk observable yang nggak ada dimensinya, kayak misalnya angle, terus apa lagi ya, sudut, dan yang pokoknya di observable yang nggak ada dimensinya itu akan tetap sama di kedua frame. Nah makanya di situ kenapa pos parameter Newtonian ini penting, karena kan PPN itu dia menyatakan tiap teori punya parameternya khusus masing-masing, dan parameternya itu kan dia semuanya dimensionless ya, kayak gamma itu, beta itu sudut defleksi, gamma itu kayak time Shapiro time delay ya, tapi dinyatakan dalam besaran yang dimensionless. Nah, jadi karena itu parameter PPN yang kita bahas di kuliah ke-3 kalau nggak salah, itu dia akan invarian terhadap transformasi conformal rescaling. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Lanjut. Nah, terus selanjutnya grup besar yang kedua itu grup yang dimana kita nggak nambahin scalar field atau pure gravity. Nah, ini inti garis besar dari dua teorinya itu kita punya dua framework di pure gravity. Yang pertama itu second order formulation, yaitu di mana actionnya itu cuman fungsional dari G-nya aja, dari metrik. Ya. Dan oleh karena itu koneksi yang kita pakai di second order formulation ini koneksinya Levi-Civita atau langsung kita pakai Christoffel symbol seperti yang kemarin saya udah jelasin ya. Nah, jadi di second order formulation itu fieldnya cuma satu, jadi kita variasikan cuma terhadap metrik. Jadi kita cuma punya satu equation of motion. Dan contohnya itu GR ya, GR dengan Einstein-Hilbert, terus FR, EGB, dan Lovelock. Nah, terus framework kedua di pure gravity teori itu yang kemarin kita bahas dengan menggunakan Palatini framework. Jadi connectionnya yang awalnya itu Levi-Civita kita uplift jadi affine connection ya, yang omega ini nih. Nah, terus kan kita bisa tuliskan affine connection itu sebagai penjumlahan dari Levi-Civita ini sama suku contortion dan disformation. Ya, jadi kita punya 2 degrees of freedom di sini. Bukan 2 sih sebenarnya, ini kan ada 10 ya, 10 degrees of freedom. Tapi kita nambahin degrees of freedom dari connection, intinya di first order formulation itu. Nah, di teori pure gravity ini kita itu memodifikasi gravitasi, caranya bisa ada 2 cara utama ya. Yang pertama itu dengan cara kayak FR. Jadi dia kalau misalnya untuk kita pilih jalur yang ini, yang second order, maka kalau kita mau modify itu berarti kita harus ubah
bentuk R-nya bisa kita tambahin suku polinomial terhadap R, terus bisa kita tambahin suku Ricci tensor atau Riemann tensor kayak Lovelock atau EGB. Nah, kalau misalnya kita ambil jalur yang ini, nah ini bisa lebih banyak kemungkinannya. Yang pertama, kalau misalnya kita pengen aksinya tetap Einstein-Hilbert atau Lagrangiannya itu R, kalau misalnya kita mau modify, yang harus kita lakukan itu adalah mengintroduce non-minimal coupling dari meter. Jadi meternya itu sekarang dia harus punya, yang sebelumnya meternya itu minimally coupled, sekarang dia harus punya fungsi terhadap, harus jadi fungsional terhadap si connectionnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si matter di variasi terhadap connection, kita akan punya besaran yang namanya hypermomentum, yang kemarin baru saya jelasin. Ya, contoh teorinya udah clear ya, yang kemarin metrik Affin GR, teleparalel, simetrik teleparalel. Nah, tapi ada juga yang pakai dua-duanya, jadi udahlah dipakai non minimal coupling, terus Lagrangiannya juga diganti dari R jadi FR. Nah, itu biasanya yang kita sebut metrik Affin FR. Jadi sama, jadi bentar. Aksinya itu bentuknya kayak gini, tapi dia fungsi dari I, W, dan psi. Ya, udahlah dia Einstein-Hilbertnya dijadiin FR, ditambah materinya non-minimally coupled. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Ini saya cuman recap aja sih. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat, pure framework pure gravity group ini kan bisa kita tulis si apa namanya connectionnya, kan bisa kita jabarkan sebagai pertambahan Levi-Civita, contortion, sama disformation ya. Jadi actionnya itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari metrik. Nih bagian yang Levi-Civitanya itu kita anggap fungsi dari metrik, dan fungsi dari contortion dan disformation. Nah, jadinya melihat dari fungsional si actionnya, teori pure gravity ini bisa dinyatakan sebagai teori pure GR ditambah dua field baru. Ini dua field barunya itu kita sebutnya multiplet. Jadi karena dia bisa dinyatakan sebagai pure GR ditambah multiplet atau semacam generalisasi dari skalar lah ya, kita bisa anggap si teori pure gravity ini lebih umum daripada scalar tensor, karena scalar tensor itu kan suku ininya tuh cuman scalar doang ya. Nah, terus selanjutnya kembali lagi ke topik ketujuan awal kita kan, kita memodified gravity itu kan sebenarnya buat menjelaskan beberapa fenomenologi yang nggak bisa dijelaskan oleh JR ya. Dan salah satu teori yang juga berusaha menjelaskan masalah yang nggak bisa dijelaskan JR kan juga ada yang namanya lambda CDM, cold dark matter ditambah cosmological constant. Nah, teori lambda CDM ini dia itu sebenarnya hanya pure gravity ditambah baryonic matter, materi yang terlihat, sama cold dark matter. Cold dark matter itu yang materi yang nggak kelihatan. Jadi Lagrangiannya, actionnya bisa ditulis seperti ini. Nah, tapi suku ini kan pure gravity. Suku ini itu sebenarnya cuma materi biasa aja. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang lambda CDM itu
sebenarnya itu hanya kasus khusus, ya hanya kasus khusus dari modified gravity. Contohnya ya, kemarin K-Essence yang kita udah bahas, yang dikerjain sama Abisha, itu sebenarnya dia termasuk ke kasus gravity yang pure gravity ditambah materi aja. Jadi si scalar field-nya itu bisa kita anggap materi. Dan kalau misalnya kecepatannya, kemarin kan kita ngitung CS ya, kecepatan speed cone-nya itu sama dengan C, kita bisa dapat Klein Gordon sebenarnya dari si KSN ini. Nah, si KSN ini kan dia kasus khusus dari Horndeski ya. Sedangkan Horndeski itu dia adalah bagian dari scalar tensor. Nah, jadi sebenarnya lambda CDM itu bisa dianggap sebagai bagian dari kasus khusus dari modified gravity. Nah, ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Oke deh, ya udah kalau gitu saya lanjut ya. Ini yang saya mau bahas cepat tentang gravitational wave 170817. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2017 ada gravitational wave yang tiba-tiba dideteksi oleh LIGO dan Virgo. Source-nya itu tumbukan dari 2 neutron star di galaksi NGC. Pokoknya sempat ngetop lah waktu itu kalau nggak salah. Nah, ternyata yang dideteksi oleh si LIGO dan Virgo itu bukan hanya gravitational wave aja, tapi juga electromagnetic wave. Jadi kasus gravitational wave yang ini, yang di tanggal 17 Agustus, dia merupakan kasus multi-messenger astronomi pertama untuk gravitational wave. Jadi untuk satu kejadian, kita bisa dapat banyak informasi, channelnya bukan hanya dari elektromagnetik, tapi bisa dapat dari gravitational wave, bisa dapat dari M, bisa dapat dari optical afterglow. Ya. Nah, jadi ketika dua bintang neutronnya itu bertumbukan, dia nggak cuma melepaskan GW, tapi juga melepaskan gelombang elektromagnetik yang biasanya disebutnya sih GRB, gamma ray burst. Terus setelah itu juga dia ada optical afterglow-nya. Itu semua berasal dari satu sumber, yaitu si tumbukan dua bintang neutron itu. Nah, menurut beberapa teori Horndeski, kan kita udah pernah turunkan ya, kita udah pernah turunkan CS. CS itu kecepatan dari perturbasi dari si skalar ya. Nah, kalau misalkan kemarin kita turunkan juga kecepatan gravitational wave-nya dengan cara yang sama, kemarin kan di Horndeski itu kan ada dua suku ya, ada G sama ada skalarnya. Skalarnya kemarin kan kita perturbasi kan. Nah, lalu kita hitung kecepatan si perturbasi ini, CS ya. Nah, sebenarnya kita kan juga punya satu field lagi ya, tapi nggak saya bahas. Nah, ini sama caranya kita juga bisa perturbasi. Gangguannya ini, nah ini yang dia menghasilkan gravitational wave, dia punya kecepatan yang diturunkan dengan cara yang mirip ini, namanya CT aja tulis. Nah, kalau di kasus yang kayak Essence kemarin, si kecepatan ini kan jadi kecepatan apa ya? Speed. VG, velocity group sama dengan velocity phase ya, kemarin kasusnya. Nah, ini juga sama, kita bisa dapatkan ini. Kemarin kan kasusnya itu si S-nya bisa sama dengan C, bisa lebih kecil daripada C, bisa lebih besar juga daripada C ya. Nah, ini juga sama. Nah, untuk kasus Horndeski, si kecepatan CT-nya itu nggak harus C kan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih sama bisa sama dengan C. Nah, tapi dari kasus gravitational wave 17 Agustus ini, gamma ray burst yang datang itu ya, gelombang elektromagnetik yang kita dapat itu dia datangnya cuman ada delay 1 atau 2
detik, sekitar 2 lah ya, 2 detik setelah si gravitational wave. Padahal jarak yang mereka tempuh itu sekitar 130 miliar tuh juta ya. Nah, berarti udah jaraknya sejauh itu mereka travel dari tempatnya, dari si galaksi itu ke bumi. Mereka nyampe-nya itu cuman ada delay sekitar 2 detik. Nah, jadi basically si gravitational wave dan si GRB itu datang hampir bersamaan, kita bisa bilang. Nah, karena itu semua teori Horndeski yang menyatakan kalau kecepatan gravitational wave itu tidak sama dengan C, itu akan salah, udah difalsify atau harus diperbaiki gitu. Jadi teori Horndeski yang banyak ini segala macam, ini kan ini parameter space-nya semua pada mati, yang valid, yang masih valid dan harus kita cek up bener atau enggak cuman sedikit banget. Oke. Makanya gravitational kasus ini tuh penting untuk ke modified gravity karena dia langsung banyak banget teori yang difalsify sama kasus ini. Oke, ada mau tanya dulu? Enggak ya? Oke, balik lagi ke tujuan kita di awal. Kenapa sih kita harus memodifikasi GR? Itu pertama kan karena kasus-kasus fenomenologi yang nggak bisa dijelaskan oleh GR. Misalnya kayak flat galactic rotation curve, itu bisa dijelaskan oleh MON. Cosmic acceleration itu bisa dijelaskan oleh FR via Starobinsky. Starobinsky itu ditambahin suku Ricci scalar kuadratik. Terus Hubble tension dia bisa dijelaskan oleh Horndeski. Nah, tapi kita masih punya beberapa masalah, misalnya kayak fine tuning problem, mungkin bisa dijelaskan, tapi banyak yang merasa nggak satisfying gitu penjelasannya. Singularity juga masih belum dijelaskan. Yang terakhir quantization. Jadi selanjutnya kita bahas tentang quantum gravity ya. Oh ya, sebelumnya juga saya mau nambahin, kan ada banyak nih teorinya, ada banyak teori yang kita bahas. Mau kasih cheat sheet aja sih. Mau bahas satu-satu. Nggak bahas satu-satu, cuman mau kasih satu kalimat untuk tiap teori yang udah kita bahas. Habis, astaga, habis juga. Nah, yang udah kita bahas kan scalar tensor ya. Scalar tensor satu. Scalar tensor itu aksinya ini ya. Jadi dia itu kalau misalnya kita pengen satu kalimat buat menjelaskan scalar tensor, berarti dia itu gravity plus scalar partner. Ya. Terus dua yang udah kita bahas lagi, Brans-Dicke. Brans-Dicke itu scalar tensor dengan suku di bagian depan Ricci scalarnya ini, suku kinetiknya 2 omega PD. Nah, ini. Terus apalagi FR. FR udah jelas ya. Dia polinomial dari R. Ya. Terus apalagi? Lovelock.
Lovelock itu pure metric ya, karena dia cuman fungsi dari G aja. Second order di equation of motion-nya ya. Ya. Goes free. Goes free-nya itu maksudnya dia aman dari Ostrogradski instability ya. Terus kelima apa? EGB. EGB itu Lovelock order 2 atau versi 4D, 5D dari Lovelock ya. Apalagi Horndeski. Horndeski itu sebenarnya Lovelock tapi pakai scalar partner. Ya. Terus K-essence. K-essence itu sebenarnya Horndeski tapi yang cuman ada kinetic termnya. Akhir metric affine gravity itu actionnya ini gravity tapi dengan affine connection ya. Di sini ada dua ya, ada teleparalel. Teleparalel itu dia cuman torsion aja. Symmetric teleparalel dia cuman non metricity aja. Ya. Nanti ada beyond Horndeski yang belum saya bahas, tapi itu sebenarnya bagian dari nggak, bukan bagian sih. Beyond Horndeski itu kan kita lihat ya, Horndeski itu sebenarnya cuma Lovelock ditambah yang punya scalar partner. Jadi dia memenuhi kalau dia pure dia bukan pure metric, tapi dia second order di equation of motion-nya. Dia Ostrogradski free. Jadi beyond Horndeski itu dia itu Horndeski tapi lebih besar dari equation of motion-nya lebih besar dari second order. Dia lebih besar dari second order, tapi dia bisa dijamin kalau dia Ostrogradski free. Oke. Nah, jadi ini semua teori yang udah kita bahas. Nanti kalau kalian baca paper atau kalian dengar, oh ini Brans-Dicke atau metric affine, maksudnya semua yang udah kita bahas di kuliah ini ya. Oke, cukup banyak sebenarnya. Ada yang mau ditanyain? Ya, oke, cukup clear. Ide utamanya dapat semua? Udah Pak, selesai.